Tiga sosok diduga pembunuh Vina Cirebon masuk DPO, buron 8 tahun. Berikut ini tiga sosok diduga pembunuh Vina Cirebon yang masih buron alias masuk daftar pencarian orang, DPO. Sebagaimana diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Vina tewas bersama sang kekasih, Eki di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan 11 orang geng motor. Malangnya, Vina tak hanya dianiaya melainkan ia juga diruda paksa oleh para pelaku. Namun, geng motor yang baru tertangkap 8 orang itu merekayasa kematian Vina dan Eki seolah menjadi korban kecelakaan. Setelah polisi melakukan penyelidikan kematian Vina dan Eki pun akhirnya terungkap. Dari 11 orang pelaku, 8 diantaranya berhasil ditangkap. Saat itu, 7 pelaku dihukum penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku lainnya yang masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. Sayangnya, 3 pelaku lainnya saat itu tak diketahui keberadaannya. Setelah 8 tahun kasus Vina Cirebon itu berlalu, kasus pembunuhan Vina kembali viral setelah kisahnya diangkat menjadi sebuah film. Tampang para pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon tahun 2016 lalu yang kembali viral di tahun 2024 publik pun kini kembali menyoroti pihak kepolisian atas kejelasan 3 pelaku pembunuhan Vina yang masih bebas berkeliaran. Kini, akhirnya kepolisian mengungkap 3 sosok pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang masih DPO tersebut. Polda Jabar merilis 3 profil pelaku pembunuhan Vina Cirebon masuk DPO, daftar pencarian orang. Tak hanya itu, Polda Jabar juga mengungkap ciri-ciri 3 pelaku yang 8 tahun buron tersebut. Pelaku 1 nama, PEGI alias PERONG usia, 22 tahun, 2016, 30 tahun, 2024. Jenis kelamin, laki-laki ciri-ciri khusus, tinggi 160, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Pelaku 2 nama, Andi usia, 23 tahun, 2016, 31 tahun, 2024. Jenis kelamin, laki-laki ciri-ciri khusus, tinggi 165, badan kecil, rambut lurus, kulit hitam. Pelaku 3 nama, Dani usia, 20 tahun, 2016, 28 tahun, 2024. Jenis kelamin, laki-laki ciri-ciri khusus, tinggi 170, badan sedang, rambut keriting, kulit sawo matang. Kisah Vina Cirebon diangkat ke film, keluarga ungkap alasan izinkan, ingin lebih banyak doa. Begini alasan pihak keluarga mengizinkan kisah tragis Vina Cirebon diangkat menjadi film. Rumah produksi D Company tengah bersiap merilis film terbaru yang berjudul Vina, sebelum 7 hari karya sutradara Anggi Umbara. Untuk diketahui, film ini diangkat dari kisah tragis perempuan bernama Vina asal Cirebon yang menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016. Film ini direncanakan akan tayang pada tanggal 8 Mei tahun 2024 mendatang di bioskop tanah air. Seiring diangkat menjadi sebuah film, pihak keluarga pun mengungkapkan alasan mengizinkan kisah tragis Vina untuk tayang di layar lebar. Alasan keluarga izinkan cerita Vina diangkat ke film. Keluarga Vina terlihat hadir saat acara perilisan trailer film Vina, sebelum 7 hari pada Kamis kemarin. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga yang diwakili kakak Vina, Marliana, mengungkapkan alasan memperbolehkan kisah tragis Vina diangkat ke layar lebar. Saya setuju untuk dijadikan film, sebelumnya hanya ingin lebih banyak doa untuk adik saya sendiri, ucap Marliana, dikutip dari kompas.com. Marliana juga berpesan dengan tayang film ini nanti bisa membuat masyarakat lebih waspada agar tak terjadi hal seperti adiknya. Sama seperti Pak Diraj, jangan ada Vina-Vina yang lain. Cukup adik saya saja, ujar Marliana. Soroti 3 poin utama. Produser Diraj Kalwani menerangkan, film ini menyoroti 3 poin penting dan berharap bisa menjadi sebuah pembelajaran.
Ada pembahasan 3 topik tentang film ini. Ada bully karena dia, Vina, mengalami bully, kata Diraj dalam jumpa pers di 21 Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 18 April tahun 2020. Kedua membahas tentang geng motor betapa bahayanya dan ketiga tentang pergaulan, tambah Diraj. Sutradara Anggi Umbara juga berharap film ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Kita aware ada kejadian ini. Itu kejadian sangat mengenaskan dan sampai sekarang tersangkanya masih ada yang belum tertangkap, ucap Anggi. Ini membuat saya kecewa dengan hukum negara ini. Saya merasa harusnya bisa tertangkap. Harusnya keadilan dan hukum diterapkan lebih baik, tambah Anggi. Terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Tentunya terkait dengan film, tentu ada ya fakta-fakta yang sebenarnya yang mungkin bukan merupakan fakta yang kami temukan selama proses penyidikan sejak tanggal 31 Agustus 2016 dilaporkan di Polres Cirebon Kota maupun fakta di persidangan ya, sehingga sampai vonis terhadap 8 orang tersangka lainnya. Silakan masyarakat mengambil suatu pembelajaran, membedakan bahwa mana yang film benar-benar nyata, fiksi atau non-fiksi. Tentu namanya film, barangkali ada kejadian, ada cerita yang bukan cerita sesungguhnya.